Assalamualaikum sahabat. Kali ini kita akan membahas para panglima-panglima pasukan Mongol yang menyerbu Jawa. Panglima tertingginya adalah Shibi, asistennya ada 2 orang yaitu Ikemese dan Gaoxing. Sekarang kita bacakan catatan dinasti Yuan mengenai Panglima Shibi. Shibi alias Junzuo dan juga disebut Darhun berasal dari Boye, distrik Lizhou, Departemen Baoding, Provinsi Zili. Ketika Kaisar Shizu atau Kubilai Khan ingin menaklukkan Jawa, dia berkata kepada Shibi, "Di antara para perwiraku, hanya sedikit yang dapat kupercayai sepenuhnya. Karena itu, kuserahkan urusan Jawa ini kepadamu." Shibi menjawab, "Jika Kaisar berkenan memerintahkan hambanya, bagaimana Sri Baginda dapat merasa takut terhadapnya?" Pada tahun 1292, dia diangkat menjadi komandan ekspedisi ke Jawa. Sementara Ikemese dan Gaoxing ditunjuk menjadi asistennya. Kaisar memberinya 150 lencana stempel dan 200 gulung sutra yang akan digunakan sebagai penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Pada bulan ke-12, dia bergabung dengan pasukan lainnya dengan membawa 5.000 prajurit dan berangkat menuju Quanzhou. Angin bertiup sangat kencang dan lautan begitu bergelombang sehingga kapal terombang-ambing. Para prajurit tidak bisa makan selama berhari-hari. Mereka melewati samudra 7 pulau atau kepulauan Paracel dan Long Reef, Macclesfield Bank. Mereka melewati tanah Jiaozi dan Champa. Pada bulan pertama tahun selanjutnya mereka tiba di Kepulauan Dong Timur. Kemungkinan ini Kepulauan Natuna, Kepulauan Dong Barat atau kemungkinan Kepulauan Anambas, memasuki Samudra Hindia. Dan berturut-turut tiba di Pulau Zaitun, Karimata, dan Gaulan. Nah, ini adalah Pulau Belitung. Di sana mereka berhenti dan menebang pohon untuk membuat perahu kecil yang akan digunakan memasuki sungai. Pada waktu itu Jawa terlibat pertikaian dengan negara tetangga Kalang atau Kerajaan Gelang-Gelang. Raja Jawa, Haji Gada Nagala atau Haji Kertanegara, pakai haji bukan berarti mereka muslim, telah dibunuh oleh Pangeran Kalang atau Jayakatwang yang bernama Haji Katang. Kita juga heran kenapa pakai haji. Menantu Raja Jawa, yaitu Tuhan Pijaya, telah menyerang Haji Katang tetapi tidak dapat mengalahkannya. Tuhan Pijaya mengundurkan diri ke Majapahit. Ketika dia mendengar Shibi dan pasukannya telah tiba, dia mengirim sejumlah utusan yang membawa informasi tentang sungai-sungai dan pelabuhan yang ada serta peta negara Kalang atau negara Gelang-Gelang, di mana Jayakatwang menjadi rajanya. Dia juga menyatakan tunduk dan memohon bantuan kepada pasukan Mongol. Shibi kemudian bergerak bersama seluruh pasukannya menyerang pasukan Kalang dan memporak-porandakannya. Akibatnya Haji Katang melarikan diri ke wilayahnya sendiri. Gaoxing berkata, Jawa telah dikalahkan. Walaupun demikian, jika mereka berubah pikiran dan bergabung dengan Kalang, pasukan kita akan berada dalam posisi sulit dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya, Shibi membagi pasukannya menjadi 3 divisi. Masing-masing divisi dipimpin oleh Shibi, Gaoxing, dan Ikemese. Mereka bergerak menyerang Kalang. Ketika mereka tiba di kota Daha, ini di daerah Kediri,
yang memiliki tembok pertahanan. Lebih dari 100.000 pasukan Kalang bergerak maju melawan pasukan Mongol ini. Pertempuran terjadi dari pagi hingga siang hari. Ketika pasukan Kalang dikalahkan, para prajuritnya melarikan diri ke dalam kota untuk mengamankan diri. Pasukan Tiongkok segera mengepung kota. Tidak lama kemudian, Haji Katong keluar menghadap untuk menyatakan takluk. Permaisuri, anak-anaknya, serta sejumlah perwira ditahan pasukan pemenang, yang selanjutnya kembali pulang. Tuhan Pijaya atau Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit nantinya, meminta izin kembali ke negaranya untuk mempersiapkan sebuah surat tanda takluk kepada Kaisar dan mengambil barang-barang berharga miliknya untuk dibawa ke istana. Shibi dan Ikemese menyetujuinya dan mengirimkan 2 orang perwira serta 200 orang untuk mengiringinya. Dalam perjalanan, Tuhan Wijaya membunuh kedua perwira tadi dan kembali memberontak. Mengetahui pasukan Tiongkok akan kembali ke negaranya, dia menyerang mereka dari 2 arah. Shibi berada di belakang dan terputus dari pasukan induk. Dia harus bertempur sepanjang jalan sejauh 300 li sebelum akhirnya tiba di kapal. Akhirnya dia bisa menaiki kapal dan mencapai Quanzhou setelah berlayar selama 68 hari. Pasukannya kehilangan 3.000 orang yang mati terbunuh. Para petugas kekaisaran membuat catatan benda-benda yang mereka bawa. Benda tersebut terdiri dari barang-barang berharga, dupa, wewangian, tekstil, dan sebagainya. Seluruh benda tersebut ditaksir berharga 500.000 tahil perak. Dia juga membawa sepucuk surat bertinta emas yang berasal dari negara Muli atau Buli. Benda-benda emas dan perak, cula badak, gading, dan benda-benda lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, artikel tentang Gaoxing dan Jawa. Karena kehilangan begitu banyak prajurit, Kaisar memerintahkan agar Shibi dihukum cambuk sebanyak 17 kali dan sepertiga hartanya disita. Pada tahun 1295, dia kembali diangkat menjadi pejabat. Sebuah pengingat dikirimkan kepada Kaisar. Pengingat ini menunjukkan bahwa Shibi dan rekan-rekannya telah berlayar menyeberangi lautan sejauh 25.000 li, memimpin pasukan menuju negara-negara yang belum pernah dikunjungi oleh para pemimpin sebelumnya. Telah menangkap seorang raja dan membuat kagum serta takluk sejumlah negara kecil di sekitarnya. Atas dasar itulah pengampunan harus diberikan kepadanya. Kaisar mengembalikan barang-barang milik Shibi yang telah disita sebelumnya dan secara bertahap menaikkannya ke jenjang karir yang paling tinggi. Pada akhirnya dia wafat dalam usia 86 tahun. Sekarang kita lihat catatan Gaoxing. Gaoxing alias Gongqi adalah seorang yang berasal dari Kaizhou. Ketika Jawa melukai muka utusan Kaisar Mengki, Kaisar menunjuk Gaoxing bersama Shibi dan Ikemese untuk memimpin pasukan dan menaklukkan negara ini. Dia juga mendapat ikat pinggang berhias batu-batu mulia, pakaian bersulam, sebuah helm, sebuah busur dan anak-anak panahnya, serta 1.000 mau tanah di dekat kota besar. Pada awal tahun 1293, mereka mendarat di Jawa. Ikemese memimpin armada kapal dan Gaoxing memimpin pasukan infanteri. Di tepi sungai kecil Baji mereka bergabung kembali. Setelah menantu almarhum raja sebelumnya, yaitu Tuhan Pijaya atau Raden Wijaya, menyatakan takluk, mereka menyerang negara Kalang, yaitu negara Gelang-Gelang, dan menangkap rajanya
Haji Katang atau Sri Jaya Katwang. Untuk informasi ini lebih lanjut lihat artikel tentang Sibi. Negara-negara kecil lainnya yang merasa kagum menyatakan takluk kepada Tiongkok karena putra Haji Katang, Sila Baddi, Sila, dan Buha telah melarikan diri ke pegunungan. Gaoxing bergerak ke pedalaman bersama 1.000 prajurit dan bisa membawanya kembali sebagai tawanan. Ketika dia kembali ke kota benteng Daha, Sibi dan Ikemishe telah mengizinkan Tuhan Pijaya untuk kembali ke negaranya dengan kawalan pasukan kekaisaran. Tuhan Pijaya bermaksud mempersiapkan pengiriman upeti. Gaoxing menentang keras keputusan ini. Benar saja, Tuhan Pijaya membunuh para prajurit yang mengawalnya dan kembali memberontak. Dia mengumpulkan prajurit dalam jumlah besar dan menyerang pasukan kekaisaran. Gaoxing dan yang lainnya bertempur dengan gagah berani dan mengalahkan serangan itu. Selanjutnya mereka membunuh Haji Katang dan putranya serta kembali ke Tiongkok. Dengan keputusan Kaisar, Sibi dan Ikemishe yang mengizinkan Raja Jawa untuk pergi mendapat hukuman. Kepada Gaoxing yang tidak terlibat dalam keputusan ini dan juga sangat menunjukkan kemampuannya, Kaisar memberinya hadiah sebesar 50 tael emas. Catatan tentang Ikemishe kita lanjutkan pada video selanjutnya karena terlalu panjang. Demikianlah sahabat, kita akan lanjutkan kepada video selanjutnya.